Chapter 19, Artefak yang disegel. Perkataan Don Smith merasuk ke dalam diri Klein, membuat Klein terdiam kehabisan kata-kata. Melihat hal itu, Don Smith memberi penjelasan pada Klein bahwa menjadi Beyonder tak seperti yang Klein bayangkan. Bahkan Beyonder Sequence 9 tak akan mampu melawan pistol apalagi meriam. Don juga memberi saran pada Klein, jika di masa yang akan datang, Klein berkesempatan untuk menjadi Beyonder, Klein harus memikirkan baik-baik tentang apa yang telah dijelaskan oleh Don sebelumnya. Klein tak akan mau melewatkan kesempatan untuk menjadi Beyonder. Selama ia tidak buru-buru dan dengan sabar menyerap dan pelan-pelan mengontrol kekuatannya, maka kemungkinan hilang kendali akan kecil terjadi. Ia tak akan mengincar untuk peningkatan sequence bila berkesempatan menjadi Beyonder, jika hal itu membuatnya mudah hilang kendali. Tinggal tetap pada sequence awal dan mengandalkan pengetahuan untuk merencanakan jalan untuk pulang. Klein berpikiran untuk mencari info dulu terkait potion apa yang sebaiknya dikonsumsi dari senior atau orang lain yang telah terlebih dahulu menjadi Beyonder. Don menjelaskan pada Klein, jika untuk menjadi salah satu Beyonder di Nighthawk, ia harus punya kontribusi yang cukup di Nighthawk. Dan Don pun tak tahu kapan pastinya, hal itu pun juga tergantung dari atasan. Don kemudian menjelaskan sedikit tentang Nighthawk di kota ini. Ia berdiri dari duduknya dan berjalan ke pintu ruangan. Don memberitahukan anggota sipil lain dengan singkat dan garis besar tugas mereka. Nighthawk punya seorang akuntan dan seorang lagi yang bertugas menyediakan kebutuhan dan mengumpulkan suplai yang diberikan oleh gereja dan kepolisian sembari bertugas sebagai pengemudi kereta kuda. Kedua orang ini profesional, jadi mereka tak perlu bekerja dengan sistem shift. Jadi, di akhir pekan mereka bisa libur. 3 staf sipil lainnya adalah Rosen, Brent, dan Oldnail. Tugas mereka bertiga meliputi melayani pengunjung, membersihkan ruangan, dan menulis berkas kasus, serta daftar inventaris. Mereka juga menjaga gudang senjata, gudang penyimpanan, dan arsip, serta secara ketat mengatur pendaftaran jika ada yang ingin masuk, mengambil, atau mengembalikan barang. Masing-masing dari mereka memiliki 1 hari libur dalam seminggu, selain hari Minggu. Mereka berunding satu sama lain tentang pengaturan shift malam dan hari istirahat. Mendengar hal itu, Klein menanyakan apakah tugasnya sama dengan tugasnya Rosen dan kawan-kawan. Ternyata tidak. Don menjelaskan karena Klein adalah profesional, tugas Klein ada 2. Yang pertama yaitu setiap pagi atau sore berjalan-jalan di luar. Fokus pada berbagai jalan yang mengarah dari tempat Wells sampai ke apartemen Klein. What? Dalam hati Klein protes. Pekerjaan profesional macam apa ini? Melihat ekspresi Klein, Don menjelaskan jika hal ini dilakukan karena kemungkinan catatan dari keluarga Antigonus dari era epos keempat yang hilang itu dibawa Klein dan disembunyikan di sepanjang jalan pulang Klein dari kediaman Wells. Karena ingatan Klein belum kembali, diharapkan dengan jalan-jalan di area tersebut bisa membantu ingatan Klein kembali. Klein pun tercerahkan. Don juga menambahkan, jika Klein dapat menemukan buku catatan itu, maka Klein akan dianggap sudah mendapatkan cukup kontribusi untuk menjadi Beyonder. Lalu tugas yang kedua, Klein mendapat hari libur seminggu sekali. Klein dapat memutuskan setiap hari apa Klein akan libur mulai sekarang. Saat Klein sedang tidak di luar, Klein harus pergi ke gudang senjata Nighthawk untuk membaca buku literatur dan buku-buku sejarah. Ini adalah tugas dari sejarawan profesional. Setelah itu, Klein bisa bergantian shift dengan Oldnail dan anggota yang lain. Hal ini bukanlah hal yang sulit dilakukan, menurut Klein. Kemudian Don mengarahkan pandangannya ke gerbang hitam besar yang terdapat ukiran 7 emblem suci dewa-dewa di depan ruangan itu. Dan menjelaskan tentang gerbang itu. Ini adalah gerbang Canis. Namanya diambil dari nama pendiri Nighthawk modern yaitu Uskup Agung Canis. Gerbang ini diawasi oleh anggota formal Nighthawk secara bergantian. Di dalamnya setidaknya ada 2 orang penjaga gerbang yang dikirim oleh gereja. Terdapat juga banyak sekali perangkap di dalamnya. Untuk saat ini Klein dilarang mendekatinya dengan alasan apapun,
karena akan menimbulkan kemalangan. Area di dalam gerbang itu dibagi dalam beberapa zona. Di dalamnya disimpan potion tertentu dan dengan sequence tertentu. Ada juga material-material sihir. Tempat ini juga digunakan untuk menahan sementara para orang sesat, para mutan, pemuja setan, dan anggota organisasi jahat lainnya. Mereka akhirnya akan dikirim ke Katedral Suci. Markas besar gereja Dewi Evernight terletak di daerah Winter County di sebelah utara kerajaan, Cathedral of Serenity atau Gereja Ketenangan. Ada juga berbagai dokumen dan catatan rahasia. Lalu ada juga artefak yang disegel di dalam basement. Artefak yang disegel? Terdengar seperti istilah khusus. Klein bertanya-tanya. Dun kembali menjelaskan, banyak benda yang Nighthawk dapat sangat penting dan memiliki kekuatan sihir. Karena itu, Nighthawk harus menjaga kerahasiaannya agar tak jatuh ke tangan orang yang salah sehingga mengakibatkan bencana. Ada di dalam gerbang itu artefak yang mempunyai karakteristik seperti makhluk hidup dan dapat mempengaruhi penjaga gerbang yang dikirim oleh gereja. Benda itu juga bisa mempengaruhi area sekitar, mencoba untuk melarikan diri dan akhirnya membuat kekacauan. Karena itu, benda-benda itu harus dengan ketat dikontrol. Berdasarkan tingkat berbahayanya, benda-benda itu digolongkan menjadi 4 tingkat. Yang pertama adalah tingkat 0. Tingkat 0 artinya sangat amat berbahaya. Artefak tingkat ini sangat penting dan kerahasiaannya juga sangat tinggi. Tidak boleh dibicarakan, disebarluaskan, dijelaskan, atau dimata-matai. Dan hanya bisa disegel di ruang bawah tanah Katedral Suci. Selanjutnya adalah tingkat 1. Tingkat 1 artinya sangat berbahaya. Artefak ini dapat digunakan namun terbatas. Izin keamanan penggunaannya terbatas pada uskup diosesan atau diaken Nighthawk dan jabatan lain di atasnya. Katedral kantor pusat keuskupan seperti Backlund dapat menyimpan 1 hingga 2 artefak. Sisanya akan diserahkan ke Katedral Suci. Selanjutnya adalah tingkat 2. Tingkat 2 ini artinya berbahaya. Artefak ini dapat digunakan dengan hati-hati dan secukupnya saja. Izin keamanan penggunaannya mengharuskan seseorang untuk menjadi uskup atau kapten tim Nighthawk. Dan jabatan lain di atasnya. Katedral pusat di berbagai kota dapat menyimpan 3 hingga 5 artefak. Sisanya akan diserahkan ke Katedral Suci atau kantor pusat keuskupan. Lalu yang terakhir adalah kelas 3, yang artinya agak berbahaya. Mereka harus digunakan dengan hati-hati. Benda itu hanya dapat dipakai untuk operasi yang membutuhkan 3 orang atau lebih. Izin keamanan penggunaannya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota resmi Nighthawk. Jika di masa depan ada dokumen tentang kode artefak, maka kalian bisa mengerti maksudnya. Contohnya, kode 2-125 berarti kelas 2 berbahaya, artefak yang disegel nomor 125. Saat menjelaskan, Dun berbalik dan mengambil kertas dari laci mejanya. Dun memperlihatkan sebuah foto ke Klein. Foto tersebut adalah Inch Zangwill. Ia mengenakan jumlah pendeta serba hitam dengan kancing di kedua sisi dengan penutup kepala. Rambutnya pirang gelap dan pupil matanya biru kebiruan hingga hampir hitam. Hidungnya mancung dan bibirnya mengerucut rapat. Fitur wajahnya seperti patung klasik tanpa kerutan. Ciri yang paling mencolok adalah matanya buta sebelah. Di bawahnya ada deskripsi. Inch Zangwill, pria 40 tahun, mantan uskup agung, seorang penjaga gerbang Canis yang gagal dalam promosinya dan terpengaruhi oleh iblis dan telah terkotori. Dia melarikan diri dengan artefak yang disegel 0-08. Ciri-ciri khususnya adalah bla 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 bla. Dun menjelaskan foto itu, bahwa 3 tahun lalu, seorang uskup agung yang baru diangkat kehilangan kendali. Entah mengapa ia menerobos berbagai level perangkap dan menghilang secara misterius dengan membawa artefak yang disegel tingkat 0. Dun menyuruh Klein menghafal foto itu. Jika Klein menemukannya, ia diharuskan lapor tanpa mengganggu atau menyentuhnya sedikit pun. Jika ia menyentuhnya, maka Klein dipastikan 1000% akan mati.
Clint bertanya pada Dunn tentang artefak yang dibawa oleh mantan uskup tersebut. Karena di dalam foto itu di deskripsi, artefaknya sangat tidak detail. Hanya kode artefak 0-08, bentuk dan kekuatannya tak dijelaskan sama sekali. Dunn menjelaskan karena artefak tingkat 0 itu rahasia, jadi memang tak ditulis di foto. Clint masih penasaran dan terus bertanya kepada Dunn. Akhirnya Dunn dengan setengah tidak ikhlas memberitahu ke Clint jika artefak itu berupa pena bulu biasa yang tak memerlukan tinta untuk menulis. Itu saja. Wow, sungguh deskripsi yang sangat detail ya dari Kapten. Kemudian Dunn menyuruh Clint untuk menemui Old Neil di gudang senjata untuk menyiapkan dokumen yang perlu Clint baca. Old Neil bukan pegawai sipil biasa, ia pernah menjadi anggota formal. Namun karena usianya yang sudah lanjut, ia gagal dipromosikan. Kesehatannya juga menurun sehingga tidak layak lagi menangani kasus. Selain itu, ia tidak ingin menjadi penjaga internal atau beristirahat di rumah ataupun pensiun. Yang dia inginkan hanyalah ditemani dengan dokumen dan catatan. Di sini chapter 19 selesai. Lalu kita masuk ke chapter 20 dengan judul Dunn yang pelupa. Oke, Clint sedikit membungkuk pada Dunn. Clint terus kepikiran dengan artefak itu. Artefak itu berupa pena bulu biasa, bisa menulis tanpa tinta. Lalu sebenarnya apa kegunaannya? Apa yang membuatnya diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tinggi sehingga dianggap sangat amat berbahaya? Apakah siapapun orang yang namanya ditulis dengan pena itu akan mati? Tidak, itu terlalu menantang surga. In Zhangwil tidak akan melarikan diri dan bersembunyi jika kegunaannya demikian. Saat Clint berbalik badan dan bersiap untuk pergi, lalu kemudian, tunggu sebentar, aku lupa sesuatu. Hah? Clint membalikkan kepalanya dan melirik. Dunn menyuruh Clint untuk menemui akuntan Nighthawk Mrs. Oriana dan menerima gaji 4 minggu di muka. Totalnya adalah 12 pound. Lalu setelahnya gajinya akan diberikan setiap minggu. Clint merasa pembayaran di muka ini terlalu banyak dan tak perlu. Walaupun Clint memang sebenarnya tak punya uang untuk naik kendaraan umum kereta kuda, tapi hal ini seperti berlebihan. Clint menyampaikan hal tersebut pada Dunn. Namun Dunn bersikeras kalau hal ini sangat perlu. Dunn berkata pada Clint, apa mau Clint terus tinggal di apartemen jelek yang sekarang ia tinggali? Dan kalau mandi harus di kamar mandi umum apartemen gantian dengan orang banyak, mungkin kalau Clint saja tidak terlalu jadi masalah. Tapi bagaimana dengan adik perempuan Clint? Mungkin akan lain cerita. Selain itu, Clint perlu beli pakaian baru, sebuah tongkat, setelan jas baru dan topi top hat juga, sepatu juga. Dari kepala sampai kaki membutuhkan total kira-kira 8 pound dan 7 soli. Tentu saja selain pakaian dan tongkat untuk tampak lebih gentleman juga perlu ditambahkan jam saku dengan rantai. Lalu dompet juga perlu. Mendengar itu, Clint melihat pakaiannya yang memang sudah jelek. Bahannya pun buruk, warnanya juga sudah agak pudar. Dulu Clint yang asli dan Benson berhemat dan menabung sebelum berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Ketika mereka pergi ke toko pakaian untuk membeli baju baru, lalu memeriksa harga, mereka akhirnya kabur tanpa repot-repot menawar. Mereka akhirnya masing-masing membeli satu set di toko obral dekat Iron Cross Street dengan total harga kurang dari 2 pound. Lalu kemudian Clint menjawab, Oke. Dunn melihat jam di sakunya. Dan setelah itu menyuruh Clint menemui Mrs. Oriana terlebih dulu sebelum ke Old Neil karena Mrs. Oriana akan segera pulang. Baiklah, Clint menjawab lagi. Dunn lalu kembali ke sisi meja dan menarik beberapa tali yang tergantung di dekat meja itu sambil berkata, Aku akan meminta Roseanne untuk membawamu ke sana. Setelah tali itu ditarik, roda gigi berderak, menghasilkan bunyi lonceng dari area resepsionis perusahaan keamanan Blackthorn. Ketika Roseanne mendengarnya, dia buru-buru berdiri dan berjalan dengan hati-hati. Tak butuh waktu lama sebelum ia muncul di hadapan Clint lagi. Dunn berkata dengan nada agak bercanda, Aku tak mengganggumu istirahat kan? Oh, bawa Moretti ke Mrs. Oriana. Roseanne diam-diam mengerutkan bibirnya saat dia menjawab dengan gembira. Baiklah, Kapten. Clint penasaran dan bertanya pada Kapten Dunn, apakah tak perlu surat atau tanda tangan dari Kapten untuk meminta gaji ke Mrs. Oriana? Kapten Dunn hanya menjawab, tak perlu.
bahwa Roseanne saja sudah cukup, sambil menunjuk ke arah Roseanne. Clint berkata dalam hati, "Kapten, tampaknya kita ini tak punya manajemen keuangan." Clint ingin mengatakan itu, tapi ia tahan. Setelah itu Clint dan Roseanne segera membuka pintu ruangan itu dan bersiap pergi. Lalu tiba-tiba, "Tunggu sebentar, masih ada lagi." Kapten Dunn memanggil lagi. Clint berkata dalam hati lagi, "Tak bisakah kita selesaikan sekali jalan saja?" Lalu ia berbalik badan sambil tersenyum. Dunn menyuruh Clint untuk meminta peluru pemburu iblis jika menemui Old Neil nanti. Karena Clint kan sudah punya revolver, jadi tinggal peluru saja yang belum. Ini untuk jaga-jaga jika ada kejadian supranatural terjadi lagi. Clint lalu diberikan dokumen untuk meminta peluru itu ke Old Neil. "Oke, terima kasih," ucap Clint. Lalu Clint bersiap untuk keluar ruangan itu. Lalu tiba-tiba, "Tunggu dulu, masih ada lagi." Dunn Smith memanggil lagi. "Kapten, usiamu masih 30-an, tapi kok sudah ada tanda-tanda pikun," ucap Clint dalam hati. Dunn lupa kalau Clint belum pernah belajar menembak sebelumnya. Sehingga Dunn menyuruh Clint untuk mengambil 30 butir peluru biasa saja setiap hari daripada peluru pemburu iblis. Dan menyuruhnya latihan menembak dengan menggunakan peluru itu di lapangan tembak nomor 3, bawah tanah, di ujung jalan Zutelan Street. Sebagian besar lapangan tembak itu milik polisi, tapi ada satu area khusus untuk Nighthawk di sana. Saat di luar, Clint bisa belajar menembak di sana. Setelah menyerahkan dokumen yang telah diganti isinya, lalu menyuruh Clint untuk keluar, Clint pun bertanya, "Apakah ada lagi, Kapten?" Dunn hanya menjawab, "Tidak." Lalu Clint segera keluar dari ruangan itu ditemani Roseanne dan kemudian menemui Mrs. Oriana. Roseanne menjelaskan kalau Kapten Dunn memang sering lupa dengan hal-hal yang sepele. Akhirnya Clint dan Roseanne sampai dan menemui Mrs. Oriana. Mrs. Oriana adalah seorang wanita dengan rambut hitam dan memakai pakaian Brenda. Usianya sekitar 30-an tahun. Sepasang bola mata hijaunya tampak jelas dan memiliki tatapan tersenyum. Ia tampak lembut dan elegan. Setelah Mrs. Oriana mendengar penjelasan Roseanne, ia menyelesaikan berkas-berkas Clint dan mengambil uang di brankas ruangannya. Ia mengambil 2 lembar 5 pound, yang desain uangnya terdapat gambar Raja kelima Lone Kingdom di tengahnya, leluhur Raja George III, yaitu Raja Henry Augustus I. Uang ini lebih besar dari pecahan 1 pound. Kemudian untuk lembar pecahan 1 pound terdapat foto ayah dari Raja George III, yaitu mantan Raja William Augustus keempat. Mrs. Oriana menanyakan ke Clint apakah Clint diundang oleh Kapten Dunn Smith untuk bergabung ke Nighthawk setelah mengalami hal mistis. Clint tentu saja menjawab iya. Mrs. Oriana mengatakan bahwa ia juga diundang oleh Kapten Dunn Smith untuk bergabung setelah hampir menjadi korban ke-6 pembunuhan berantai di Tingen 16 tahun yang lalu. Korbannya semua wanita, beberapa organ dalam korbannya pun diambil. Pembunuh itu ditangkap saat akan mempersiapkan suatu ritual. Pembunuhnya adalah seorang Beyonder. Setelah berbincang dengan Mrs. Oriana, Clint lalu menuju ke gudang senjata dan menemui Old Neil. Tok tok tok. Clint mengetuk pintu metal yang menutup ruangan itu. Suara orang tua kemudian keluar dari dalam ruangan. "Silahkan masuk." Kemudian Clint mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangannya sempit, hanya muat untuk 1 meja dan 2 buah kursi. Di belakangnya ada pintu besi yang terkunci dengan rapat. Di belakang meja tampak orang tua yang beruban dan mengenakan jubah hitam. Ia sedang membaca beberapa halaman berwarna kuning buku dan diterangi oleh lampu gas. Clint memberi salam dan memperkenalkan diri. Lalu Old Neil mempersilahkan duduk. Clint mengamati di atas meja di depan Old Neil tampak cangkir porselen dan berisi air putih. Clint basa-basi dan bertanya, "Apakah Old Neil tak terbiasa ngopi?" Old Neil menjawab kalau ia tak minum kopi setelah jam 3 sore karena bisa-bisa malamnya akan sulit tidur dan akan mendengar suara-suara barang yang tak kasat mata. Clint mengalihkan subjek pembicaraan dan bertanya tentang buku apa yang perlu ia baca. Old Neil menjawab semuanya yang berhubungan dengan sejarah.
catatan sejarah yang lengkap ataupun tidak. O'Neill telah mempelajari sejarah, namun ia hanya tahu pemahaman dasar saja tanpa tahu mendalam. Nell menunjukkan lembaran kertas berwarna kuning ke Klein. Itu adalah catatan dari Kaisar Rosell Gustav. Kaisar Rosell Gustav, senior transmigrator. Dalam hati, Klein berbicara. Nell mengatakan, catatan itu berisi simbol-simbol. Kaisar Rosell mencatat menggunakan simbol-simbol agar rahasianya tetap terjaga. O'Neill hanya mampu menerjemahkan beberapa simbol dan yang mampu ia terjemahkan itu hanyalah angka-angka. Dan ternyata catatan itu adalah diari dari Rosell. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Rosell tidak benar-benar mati, melainkan menjadi dewa yang tersembunyi. Oleh karena itu, aliran sesat yang memujanya selalu mengadakan berbagai ritual untuk berusaha meraih kekuasaan. Nighthawk kadang menemukan kejadian seperti itu dan mendapatkan beberapa salinan asli atau duplikat dari buku harian itu, kata Neil. Sampai saat ini belum ada yang mampu menguraikan arti sebenarnya dari simbol-simbol tersebut. Oleh karena itu, Katedral Suci mengizinkan Nighthawk menyimpan salinannya untuk penelitian, dengan harapan hal itu akan dapat membantu mereka kelak. O'Neill mengatakan jika ia menggunakan catatan sejarah dari berbagai periode, terutama catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Kaisar Rosell. Dengan membandingkan catatan-catatan itu dengan catatan yang ditulis dalam buku harian ini, ia dapat mencoba nafsirkan lebih banyak lagi simbol-simbol yang tertulis di situ. Ini adalah pemikiran seseorang yang jenius, kan? O'Neill sedikit menyombongkan diri. Klein hanya mengangguk dan berkata, "Iya." Kemudian O'Neill juga memperlihatkan salinan catatan dari Rosell tersebut kepada Klein Moretti, dan betapa terkejutnya Klein melihat catatan itu. Walaupun simbol itu hasil dari kopian, sehingga kopiannya jelek sekali, tapi Klein tak mungkin salah lihat. Simbol-simbol itu sangat familiar bagi Klein. Kemudian dalam hati, Klein berteriak, "Kampret, bahasa Cina!" Dan versi simple, chapter 20 selesai. Sekarang kita mulai masuk ke chapter 21 yang berjudul Seorang Teman Lama di Dunia Lain. Kaisar Rosell, seorang transmigrator, ternyata orang senegara dengan Klein. Ia menggunakan tulisan Cina versi simple yang mana tidak ada di dunia ini untuk menulis catatan rahasianya. Dengan perasaan seperti teman lama yang tak bisa dideskripsikan, Klein membaca catatan itu yang berjumlah 3 lembar. Oke, saya bacakan catatan itu. 18 November. Benar-benar hal yang memukau. Eksperimen dan percobaan membuatku menemukan orang menyedihkan yang tersesat dan terperangkap di tengah badai. Ia hanya bisa mendekati kenyataan dunia ini sekali dalam sebulan, setiap bulan purnama. Namun ia tak bisa mengungkapkan tangisnya. Dia beruntung bertemu denganku, tokoh utama di era ini. Setelah membaca paragraf di atas, aku merasa sedikit kecewa. Bahkan bahasa Cinaku seperti terjemahan. 4 dekade terasa seperti jentikan jari saja. Ingatan lamaku sudah terasa seperti mimpi. 1184, 1 Januari. Di kala tahun baru, Nona Florena tampak sangat mempesona. 2 Januari, semua diplomatku idiot. 3 Januari, aku membuat pilihan yang gegabah saat itu. Seharusnya aku memilih apprentice atau murid, desir atau peramal atau marauder atau perampok. Sayangnya tidak mungkin untukku mengulang. 4 Januari, kenapa anak-anakku begitu bodoh? Aku sudah mengulanginya berkali-kali, jangan tertipu oleh para penipu itu. Hal utama tentang potion bukanlah tentang memahaminya, tapi mencernanya. Ini bukan hanya tentang menggali kekuatan, tapi tentang acting. Dan nama potion bukanlah semata-mata melambangkan inti dari potion itu, tetapi menggambarkan
tentang gambaran nyata dan kunci untuk mencernanya. 22 September. Sebuah aliansi yang menentangku sudah terbentuk. Faisak di utara, Lon di timur, Venapotter di selatan. Musuh-musuhku akhirnya bekerja sama. Tapi aku tak takut. Akan kutujukan fakta untuk mengajari mereka. Fakta bahwa era senjata dan pengetahuan tidak dapat dikalahkan hanya dengan para pengkonsumsi sekuens tingkat rendah. Selain itu, aku juga tak kekurangan pengikut. Sedangkan untuk sekuens kelas yang lebih tinggi, apakah mereka lupa siapa aku? 23 September. Aku kehilangan komunikasi dengan kapal yang mencari Forsaken Land of the God, atau tanah terbengkalai milik para dewa. Aku harus mempertimbangkan untuk menciptakan telegraf nirkabel. Kuharap kapal itu tak akan terpengaruh oleh badai. 24 September. Nona Itaca lebih mempesona daripada Nona Florina. Mungkin aku hanya merasa bernostalgia tentang masa mudaku. Membaca catatan dari Kaisar Rosel tersebut membuat Glenn berpikiran bahwa ini akan menjadi penerang untuk jalan masa depan Glenn sebagai Beyonder. Lalu dalam hati Glenn berbicara, mungkin ketiga halaman itu berasal dari pencatatan pada waktu yang berbeda. Tampaknya Kaisar Rosel hanya menulis tahun pada pencatatan pertama setiap tahun. Tidak dapat dipastikan dua halaman bulan September dan November berasal dari pencatatan tahun berapa. Lalu, siapakah orang menyedihkan yang ditemukannya? Apa sebenarnya arti dari mencerna dan acting? Di mana Forsaken Land of God berada atau tanah terbengkalai milik para dewa tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di kepala Glenn, membuatnya ingin membaca catatan dari Kaisar Rosel ini lebih banyak lagi. Kemudian, Glenn, suara Othniel memanggil. Glenn terbangun dari lamunannya dan segera menjawab, "Kupikir aku adalah orang yang paling spesial. Tadi aku mencoba menerjemahkan catatan ini." Othniel hanya tertawa dan ia menjawab kalau dulu waktu ia masih muda, ia juga berpikiran bahwa dialah orang yang paling spesial. Glenn lalu membolak-balik catatan itu dan ternyata di baliknya kosong, tak ada catatan lain. Dalam hati Glenn berkata, "Aku mau diari dari Kaisar Rosel lagi." Lalu Glenn bertanya pada Othniel, apakah catatan ini yang dipunyai Nighthawk? Othniel menjelaskan kalau dalam setahun terakhir, kejadian supranatural dan hal-hal yang berhubungan dengan Beyonder jarang sekali terjadi karena berkurangnya populasi spesies extraordinary di kontinen utara ini. Tanpa mereka, jumlah potion pun juga semakin sedikit, yang mengakibatkan Beyonder juga tak banyak. Beberapa ratus tahun terakhir, spesies naga, raksasa, elf hanya banyak dijumpai dalam buku catatan. Bahkan manusia ikan pun sudah tak pernah ditemui di area pesisir. Mendengar itu, Glenn kepikiran sebuah meme. Kemudian ia bercanda, "Mungkin ini saatnya kita membuat asosiasi pelindung naga dan raksasa." Othniel tampak sedikit bingung dan butuh beberapa saat untuk paham dengan candaan Glenn. Begitu ia paham, ia tertawa, lalu menimpali Glenn. "Glenn, kau memang humoris. Hal itu memang tradisi Lone Kingdom ya. Hal yang bagus kalau ada anak muda dengan selera humor yang bagus. Kupikir kita perlu memperluas cakupan. Kenapa hanya naga dan raksasa saja yang dilindungi? Seharusnya namanya adalah Asosiasi Pelindung Binatang Fantastis." Glenn lalu menimpali lagi. Tidak. Bagaimana kita bisa melupakan tanaman-tanaman yang malang itu?" Lalu mereka berdua saling menatap dan berseru bersama, "Asosiasi Pelindung Organisme Fantastis." Mereka berdua tertawa bersama dan rasa canggung pun perlahan menghilang. Othniel melanjutkan penjelasannya yang tadi. Tak banyak insiden yang melibatkan Beyonder dan mistisisme. Dan para pengacau yang memuja Rosel pun hanya minoritas di antara para minoritas. Kita bisa dapat 3 lembar, sudah termasuk beruntung. Tapi mungkin katedral yang lebih besar dan uskup diosesa memiliki beberapa. Setelah berbincang beberapa saat, Othniel mengambil catatan perizinan dari Kapten Don Smith
yang sebelumnya sudah Clint letakkan di atas meja. Ia membacanya. Apakah peluru untuk pistol, peluru senapan, atau peluru bertekanan uap? Revolver, sahut Clint. Baik, akan kuambilkan. Lalu apakah kau punya sarung pistol ketiak? Sebagai seorang gentleman, kita tak boleh membiarkan ada sesuatu yang tampak menonjol di celana kita. Ya kan? Canda Oldnell. Clint menanggapi santai candaan Oldnell tersebut, dan memang Clint belum punya sarung pistol ketiak. Oldnell pun mengambilkan peluru pesanan Clint beserta sarung pistol ketiak itu. Saat Oldnell pergi untuk mengambilkan peluru, Clint menatap ke arah catatan dari Kaisar Russell yang tergeletak di meja. Clint berpikir bahwa Kaisar Russell memang terlibat dalam dunia misteri. Diarinya sangat berharga. Mungkin bagi orang lain diari itu hanyalah potongan-potongan kertas bekas. Tidak diketahui kapan diari ini dapat diuraikan dan diterjemahkan. Tetapi bagi Clint, diari itu adalah harta yang tak ternilai. Clint bertanya-tanya, di mana sisa buku harian itu berada? Clint memikirkan cara untuk mendapatkannya lebih banyak lagi. Oldnell kembali setelah mengambilkan peluru Clint. 10 peluru pemburu iblis, 30 peluru revolver, sebuah sarung pistol ketiak dari kulit sapi, dan lencana unit ke-7 Departemen Operasi Khusus Kepolisian. Silakan hitung dan cobalah. Jangan lupa menandatangani buku logbook. Oldnell meletakkan barang-barang itu di atas meja. Peluru revolver disusun rapi dalam kotak kertas yang dibagi menjadi 3 lapis. Peluru berkilau dengan kilauan kuning seperti peluru di bumi, tetapi tampak lebih kecil. Sedangkan untuk peluru pemburu iblis disimpan dalam kotak besi kecil. Bentuknya identik dengan peluru revolver biasa, tetapi permukaannya berwarna perak. Setelah diperiksa lebih teliti, ada pola rumit dan berkilau dengan lambang suci kecil. Lambang yang berlatar belakang hitam yang dihiasi bintang dan setengah bulan merah tua. Terukir di bagian bawah, itu adalah lambang gereja Dewi Evernight. Sarung pistol dari kulit sapi itu terasa kokoh dan dilengkapi dengan ikat pinggang dan gesper. Di sampingnya terdapat lencana berukuran setengah telapak tangan. Lencana itu memiliki latar belakang metalik dengan tulisan Departemen Kepolisian Wilayah Awa County dan Unit ke-7 Departemen Operasi Khusus yang ditulis dengan teks berwarna perak. Keduanya membentuk hampir 2 lingkaran tertutup dan mengelilingi lambang polisi, 2 pedang bersilang, dan sebuah mahkota. Clint mencoba sarung pistol ketiak itu dan terasa pas. Oldnell pun mengatakan kalau itu pas dikenakan Clint. Setelah berbincang beberapa saat, Clint akhirnya pergi. Setelah keluar dari gudang senjata, kemudian di pertengahan perjalanan, ia baru teringat belum bertanya tentang sequence dan potion. Ini salah dari Russell, gumam Clint dalam hati. Ia masih belum tahu sequence lengkap dari pathway apa yang dimiliki gereja Dewi Evernight. Ia hanya tahu bahwa itu dimulai dari sequence 9. Clint terus berjalan dan saat pelan-pelan akan naik ke tangga, ia berpapasan dengan seseorang yang menuruni tangga. Ia mengenakan celana ketat yang memudahkannya untuk bergerak. Kemeja putihnya tidak dimasukkan ke dalam celana, dan ia memiliki vibe seperti penyair romantis. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah inspektur polisi berambut hitam dan bermata hijau yang sebelumnya datang untuk menggeledah tempat tinggal Clint. Mereka pernah bertemu di lantai atas sebelumnya, tetapi mereka tak bertukar kata. Oh ya, untuk sebagai catatan, di terjemahan chapter-chapter sebelumnya, penyair romantis ini diterjemahkan sebagai puisi romantis. Untuk di chapter ini dan seterusnya, puisi akan diterjemahkan sebagai penyair. Jadi untuk chapter ini dan seterusnya biar lebih nyambung. Oke? Lanjut. Selamat siang. Sapa Nighthawk muda itu yang vibe-nya seperti penyair sambil tersenyum. Selamat siang, kurasa aku tak perlu memperkenalkan diri, jawab Clint dengan nada bercanda. Tidak perlu. Aku punya kesan mendalam tentangmu. Nighthawk muda itu mengulurkan tangan kanannya dan berkata,
Leonard Michel, Midnight Boat atau penyair tengah malam, sequence 8. Dia benar-benar penyair. Dalam hati Glenn terkejut. Kau punya kesan mendalam tentangku? Jawab Glenn. Kau punya sesuatu yang spesial, jawab Leonard. Dalam hati Glenn bergumam. Dia terasa seperti gay. Kemudian Leonard melanjutkan. Setelah mengalami kejadian seperti itu, kau masih hidup walaupun tak segera mendapatkan perlindungan dari kami. Itu sudah membuatmu spesial. Leonard menunjuk ke arah depan dan berkata, aku harus gantian jaga dengan kapten. Sampai jumpa besok. Glenn minggir dan membiarkan Leonard lewat. Saat berjalan ke ujung tangga, Leonard Michel tiba-tiba berbalik dan menatap tanah berbatu yang tersinari oleh matahari terbenam yang berwarna kuning. Ia bergumam pelan. Apakah kau berhasil menyadari sesuatu? Memang tidak ada yang istimewa darinya. Chapter 21 selesai.